Saudari-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Rabu 2 Maret 2022 kita memasuki hari Rabu Abu. Menu sabda kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius bab 6 ayat 1 sampai 6 dilanjutkan ayat 16 sampai 18. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Sekali peristiwa, Yesus bersabda, "Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga." Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau beri sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terberkati, pada hari ini kita secara bersama-sama membuka masa Prapaskah kita dengan mengenakan abu berbentuk salib di dahi kita masing-masing. Abu yang kita kenakan, yang melekat di dahi kita masing-masing, mengingatkan akan kefanaan kita, mengingatkan bahwa kita adalah debu tanah, seperti tertulis dalam kitab Kejadian bab 2 ayat 7, bahwa kita semua manusia diciptakan dari debu tanah yang mendapatkan hidup oleh karena Allah memberikan nafas hidupnya kepada tiap kita. Namun abu yang kita kenakan di dahi kita tidak dimaksudkan hanya untuk mengingatkan kita saja tentang akan kefanaan kita sebagai ciptaan, tetapi abu yang kita kenakan ini ternyata berasal dari abu bakaran daun palma kering yang sebelumnya kita gunakan untuk mengeluh-elukan bersorak-sorai Yesus sebagai Sang Raja Damai memasuki Yerusalem ketika kita merayakan pada hari Minggu Palma. Maka jelas bahwa ketika kita mengenakan abu di dahi kita, di mana abu itu berasal dari daun palma yang sudah diberkati, yang kita gunakan untuk Minggu Palma, mengeluh-elukan Yesus sebagai Sang Raja Damai yang mau berkorban untuk kita lewat sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Ia menang jaya, memenangkan kita juga. Hendak mengingatkan kita akan tujuan akhir kita bukanlah akan menjadi debu dan tidak berarti. Tetapi ketika kita mengenakan abu yang berasal dari
bakaran daun palma, mengajak kita untuk mengingat kembali agar kita pun ingat akan tujuan akhir kita, bukan menjadi debu atau abu dan tidak ada artinya, tetapi tujuan akhir hidup kita adalah bersatu dan mendapat bagian dari kehidupan Kristus yang telah bangkit mulia. Maka mulai saat ini kita sedang melakukan perjalanan menuju akhir hidup kita di dunia ini, menuju kepada kesatuan penuh dengan Allah Bapa Pencipta. Dan kita hari ini mendengar panggilannya untuk bisa tumbuh lebih penuh sebagai anak Allah, yang merupakan panggilan untuk berbalik dari dosa dan mau bertobat, mengarahkan hati, pikiran, perasaan kepada Tuhan Yesus saja. Dan abu yang kita kenakan pada hari ini adalah tanda keseriusan kita untuk mau bertumbuh secara lebih penuh sebagai anak-anak Allah. Nah, praktek kesalehan yang biasa kita lakukan selama masa Prapaskah ternyata bisa membantu kita untuk semakin bertumbuh secara sempurna sebagai citra Allah, sebagai anak-anak Allah. Yang pertama yaitu kita diajak bertekun dalam doa sebagai ungkapan kasih tulus kita kepada Tuhan. Lalu yang kedua, mengungkapkan kasih kepada sesama dengan menjadi lebih murah hati lewat derma sedekah yang bisa kita bagikan, berikan kepada sesama yang membutuhkan. Lalu yang ketiga, kasih sejati, ungkapan kasih sejati kepada diri kita sendiri lewat puasa, di mana lewat puasa ini kita ingin menyangkal diri dari kesenangan dan kepuasan duniawi, di mana selama ini kita sering menyenangkan raga kita dengan raga macam bentuknya, yang senyatanya itu justru bisa membuat raga kita menderita. Saudara-saudaraku yang terberkati, terkhusus pada hari ini, Rabu 2 Maret ini, Paus Fransiskus menyerukan sebagai hari doa dan puasa untuk mohon perdamaian di negara Ukraina. Seperti diberitakan di media bahwa sedang terjadi perang di Ukraina dengan adanya operasi militer Rusia ke Ukraina mulai Kamis 24 Februari yang lalu. Bapak Paus berdoa agar semua pihak yang terlibat bisa menahan diri dari tindakan apapun yang menyebabkan lebih banyak penderitaan bagi rakyat, mengacaukan koeksistensi antar negara, dan mencemarkan hukum internasional. Bapak Paus menyatakan demikian. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kekerasan yang tidak ada gunanya dijawab dengan senjata Allah, dengan puasa dan berdoa. Saya mengundang semua orang untuk menjadikan 2 Maret Rabu Abu sebagai hari puasa untuk perdamaian. Maka saudara-saudariku yang terberkati, selama masa Prapaskah ini mari kita bertekun untuk membangun hidup di atas 3 ungkapan kasih itu dalam puasa, doa, derma atau sedekah, sehingga kita dapat lebih sepenuhnya menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena kami boleh kembali memasuki masa penuh rahmat, masa Prapaskah. Kami pada hari ini mengenakan abu di tiap dahi kami yang hendak mengingatkan kami akan kerapuhan kami dan juga mengingatkan kami akan tujuan hidup kami, yaitu berbagi dan mendapatkan bagian dalam kesatuan kebangkitan Yesus Kristus Putra-Mu. Berkatilah kami hari ini dalam masa Prapaskah ini agar kami mampu menemukan dan juga mengikis kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik dan belajar untuk membiasakan diri dalam cara hidup yang berkenan di hati-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah Raja, sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa, Putra,